Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini, file Excel client 1004 ya, data dan hasil. Ini dibuka. Nanti ada data penelitian seperti ini. Nah, sebelum dimasukkan ke Smart PLS, data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam format CSV. Caranya seperti ini untuk membuat format CSV-nya. Jadi kita copy dulu, yang di copy ini ya, nama dari indikator dan data penelitiannya. Kita copy terlebih dahulu. Seperti ini. Kita copy, kita buat file baru, klik file, kemudian ini ya, blank workbook. Kemudian kita paste seperti ini. Klik kanan, lalu kita paste value. Nah, setelah seperti ini, lalu kita save. Nah, ini cara membuat file CSV-nya ya, karena file CSV itu yang nanti kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Oke, seperti tadi prosesnya ya. Kita save file, save as, browse. Nah, untuk penamaan seperti ini bebas ya. Kita contohkan saja seperti ini. CSV, kemudian save as type, kita klik. Kita ganti formatnya ke ini, CSV UTF 8. Seperti ini, lalu klik save seperti itu ya. Oke. Seperti itu caranya. Berhubung saya ini sudah buat ya, jadi nanti bisa gunakan file ini saja. Seperti itu cara membuat file CSV-nya. Nah, ini misalkan file CSV-nya sudah terbentuk ya. Nah, kita gunakan nanti CSV yang ini. Nah, berhubung ini variabelnya banyak, seperti ini ya variabelnya. Jadi untuk penyusunan ini ya, penyusunan modelnya ini saya persingkat untuk prosesnya, karena nanti untuk sisanya itu hanya repetisi saja, seperti itu, supaya nanti durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Seperti ini ya tampilannya. Jadi saya menggunakan di sini adalah Smart PLS versi 4.09. Kita klik new project. Kita beri nama. Di sini untuk penamaan bebas ya. Lalu klik create. Kemudian ini import data file. Kita klik, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, yang ini ya, CSV ini 1004 CSV Smart PLS. Klik open. Lalu klik import. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Tandanya data ini sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS ya. Dan ini merupakan analisis dari deskriptif statistik, karena di sini sudah ada min, median, min max, kemudian lain-lain. Jadi ini bisa di copy seperti ini jika yang ini digunakan. Ini ya, copy to Excel, kita klik, kemudian kita buka Microsoft Excel. Selanjutnya kita bisa pastekan di sini. Nah, seperti ini. Ini merupakan analisis deskriptifnya. Nah, setelah seperti ini kita bisa pilih back ya. Lalu ini kita create model. Nah, untuk model tab kita pilih di sini PLSM, kemudian untuk penamaan ini bebas ya. Ini kita tulis saja model 1. Karena apa model 1? Karena di sini nanti akan ada dua model, karena di sini ada variabel atau indikator yang kita, indikator yang kita eliminasi ya. Yang kuning ini adalah indikator. Nah, ini adalah variabel konstruk, kemudian yang biru ini adalah variabel laten. Jadi konstruknya ini ada yang tidak valid, seperti ini nanti kita eliminasi. Oke. Nah, setelah seperti ini lalu kita masukkan indikator ini atau variabel konstruk ini ke dalam lembar kerja. Caranya seperti ini, kita masukkannya itu secara berkelompok sesuai dengan variabelnya ya. Contohnya seperti ini, PS1 kita klik, tekan shift, lalu kita klik P4. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita drag. Nah, seperti ini ya. Kemudian seperti ini, SI seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menggeser posisi ini, posisi variabel construct ini yang kuning ini bisa ya. Kita berubah posisinya dengan mengeklik ini indikator ini. Kalau kita klik ke atas, maka indikator ini akan ke atas. Kita ke kanan, ini akan berubah ke kanan, ke kiri, berubah ke kiri seperti itu. Nah, ini saya contohkan seperti itu. Kemudian untuk penamaannya seperti ini ya. Kita tinggal double klik saja. Misalkan ini PE. Kita double klik. Nah, kita ganti penamaannya seperti ini. Kita copy saja dari sini supaya cepat. Lalu kita paste seperti ini. EE juga sama, double klik. Nah, seperti ini ya contohnya. Oke, ini prosesnya saya percepat ya. Misalkan ini sudah kita masukkan semua. Nah, ini contohnya misalkan sudah kita masukkan seluruhnya. Kemudian kita hubungkan jalurnya ini sesuai dengan hipotesis yang ada. Nah, hipotesisnya itu kita mengikuti model yang ini ya, yang sudah dibuat ini. Nah, untuk menghubungkannya seperti ini, kita klik ini connect seperti ini ya. Nah, kita klik seperti ini. Ya, seperti ini. Kita cek ulang. Sorry, ini ada kesalahan ternyata. Ya, seperti ini ya. Facilitating condition dia ke user behavior. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini ada 3 jalur yang ke user behavior. 1, 2, 3, dan sisanya ke behavior intention. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita save. Lalu kita pertama yang kita lakukan adalah kita buat analisis ini outer model yang pertama. Jadi untuk outer model yang pertama ini kita lakukan eliminasi variabel construct yang tidak memenuhi kriteria standar, karena di sini kita menggunakan standar 0,70 ya, sesuai dengan yang ada di proposalnya. Oke, pengujiannya seperti ini. Jadi calculate, lalu PLS algorithm, start calculation. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, jika gambar ini ingin kita save, caranya seperti ini. Klik kanan, lalu export image, lalu klik export. Kemudian kita bisa paste di sini ya. Contohnya kita paste di Microsoft Excel. Sorry. Nah, baru. Nah, seperti ini. Kemudian jika ingin kita save hasil ini ke dalam aplikasi Smart PLS, kita tinggal klik ini saja, save. Lalu kita beri nama. Di sini prosesnya adalah PLS algorithm yang ke-1. Dan jika kita ingin save di luar dari aplikasi Smart PLS, kita klik ini Excel, lalu export. Nah, lalu kita bisa save seperti ini. Ini adalah save file yang sudah saya buat ya, seperti ini. Nah, kita tinggal beri nama saja, misalkan PLS algorithm 1. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat ya. Tinggal kita klik save, lalu nanti bisa kita buka hasil outputnya ini di Microsoft Excel seperti itu. Jadi caranya seperti itu untuk meng-save file, baik itu pengujian yang PLS algorithm maupun pengujian selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke lihat nilai dari loading faktornya. Dan untuk nilai loading faktor kita lihat di sini di auto loading. Nah, auto loading ini kan ada yang merah karena ini di bawah 0,7.
Nah, yang merah ini nanti kita akan eliminasi. Cara eliminasinya adalah kita eliminasi dengan nilai yang terkecil terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus perhatikan ini construct reliability and validity. Nah, untuk yang pertama, kita perhatikan nilai AVE-nya terlebih dahulu. Ini ya. Jadi AVE ini adalah untuk validitas dari variabel latennya. Jadi yang overloading ini adalah ya untuk construct. Sedangkan untuk yang AVE ini adalah untuk validitas laten atau validitas variabelnya. Untuk reliabilitas nanti kita gunakan nilai dari kelompok alpha dan composite reliability yang rho C seperti itu. Nah, di sini ada yang masih merah ya. Nah, ini kelompok alpha dan composite reliability. Jika ini masih merah, kita gunakan nilai alternatifnya yaitu composite reliability ini. Jadi yang penting itu salah satunya ini sudah di atas 0,7 ya. Sedangkan untuk AVE ini wajib di atas 0,5 seperti itu. Nah, ini masih ada yang merah seperti ini. Kita eliminasi terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke ini ya, ke overloadingnya yang seperti ini. Nah, kita eliminasi dari yang terkecil terlebih dahulu. Yang terkecil adalah ini ya, FC2. Kita klik back. Nah, sebelum eliminasi, ini kan model yang pertama. Nah, kita buat lagi modelnya seperti ini. Klik kanan, kita pilih duplicate. Nah, ini model 2. Nah, atau yang saya buat itu model bootstrapping, artinya model yang nanti sudah kita eliminasi seperti ini ya. Nah, model bootstrapping ini akan kita eliminasi. Jadi model 1 akan tetap ya, akan tetap hasilnya itu lengkap. Oke, kita uji ulang. Calculate PLS algorithm circulation. Nah, kita lihat nilai overloadingnya seperti tadi ya, FC2 kita eliminasi. Kita back FC2. Nah, ini FC2 ini kita eliminasi, kita delete, lalu kita rapikan, lalu kita uji ulang. Kita lihat nilai overloadingnya masih ada yang merah. Nah, selanjutnya yang terkecil berikutnya adalah ini ya, UB1. Kita back, lalu UB1 kita eliminasi. Kita rapikan. Oke, yang terkecil selanjutnya adalah ini ya, PE2. HM3. Jadi kita eliminasinya itu satu persatu ya, karena setiap eliminasi itu maka akan biasanya akan merubah nilai yang lainnya juga. Nah, ini yang terakhir, EE2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah seluruhnya ini sudah valid. Kemudian kita cek constructability and validity. Nah, ini AVE-nya seluruhnya sudah hijau, composite reliability hijau, dan ini masih merah. Ini dapat kita abaikan terlebih dahulu karena yang penting ini kompositnya ini sudah hijau ya. Nah, ini merupakan pengujian PLS algorithm yang kedua dan juga merupakan final model ya. Ini adalah final modelnya. Ini kita bisa save untuk modelnya, untuk hasilnya ya. Save.
Di sini kita tulis PLS algorithm yang kedua, create seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita interpretasikan. Yang tadi kan kita sudah interpretasikan nilai ini ya. Nilai dari loading dan AVE. Ini sudah oke. Kemudian yang tadi juga sudah reconstruct variability dan validity yang ini ya. Nah, ini juga sudah oke. Nah, pada tahap ini maka dapat dinyatakan seluruh variabelnya itu valid dan reliable sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Nah, pengujian selanjutnya di sini kita untuk pengujian diskriminan validity kita menggunakan metode Fornell-Laker kriteria. Jadi untuk pengujian diskriminan ini kita klik di sini ya, diskriminan validity. Itu ada 3 metode, yaitu pertama HTMT, kemudian Fornell-Laker, yang ketiga adalah cross loading. Nah, ini kita pilih salah satunya saja. Nah, di sini kita menggunakan metode Fornell-Laker kriteria. Nah, untuk Fornell-Laker ini kita membandingkan ya, kita mengkorelasikan variabel ini, contohnya ini habit ya, contohnya habit. Nah, habit ini kita korelasikan ke variabel lainnya, apakah lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan korelasi ke variabelnya dia sendiri. Nah, contohnya ini ya, habit. Nah, habit ke habit korelasinya adalah 0,788. Jika habit dibandingkan dengan facilitating condition, nilainya adalah 0,368. Dengan effort ekspektasi nilainya adalah 0,292 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini masih lebih besar ke variabelnya dia sendiri, maka di sini untuk variabel habit ini tidak terjadi masalah diskriminan seperti itu. Dan begitupun cara membacanya ada yang lain, ini sama saja seperti itu ya. Nah, di sini ada yang nilai saya bold. Yang bold ini adalah korelasi ke variabelnya dia sendiri. Nah, di sini tidak ada masalah ya, karena seluruhnya ini sudah lebih besar ya, berkorelasi ke variabelnya dia sendiri dibandingkan dengan variabel yang lainnya, maka ya, seluruh variabelnya ini tidak terjadi masalah diskriminan. Selanjutnya adalah ini garis fit of index GOF. Di sini sudah ada rumusnya ya, di proposal pun ada. Nah, untuk perhitungannya nanti seperti ini di algoritma yang kedua. Nah, ini ya, ini adalah perhitungannya. Nah, pada perhitungan ini kita peroleh nilai GOF-nya adalah 0,589 atau 58,9% tergolong dalam kategori tinggi. Nah, di sini modelnya artinya dapat digunakan ya untuk penelitian. Kemudian kita lihat nilai dari ini. Oh ya, ini sudah masuk ke bagian inner model ya. Jadi sampai diskriminan ini merupakan uji outer model dan ini adalah uji inner model. Nanti untuk penyusunannya seperti ini saja, jadi tidak usah dirubah urutannya. Selanjutnya adalah ini collinearity assessment. Ini adalah menguji apakah terjadi gejala multikoliniaritas atau tidak pada model penelitian. Nah, kita peroleh nilai VIV itu dari sini. Nah, ini collinearity statistik. Kita gunakan yang inner model ini ya, inner model matrix. Nah, ini. Jadi untuk pengujian inner model ini, untuk yang ini ya, collinearity statistik ini, jadi nilai VIV ini maksimal adalah 5. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Selanjutnya adalah ini ya, coefficient of determinant. Kita peroleh nilainya itu dari sini, R square. Nah, ini. Nah, contohnya ini. Jadi R square ini untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial. Secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, contohnya ini ya, untuk behavioral intention nilai R square-nya adalah 0,543. Nah, seperti ini kita lihatnya. Nah, ini 0,543 artinya nah, di sini jadi variabel performance ekspektasi sampai dengan perceived security ya. Jadi seluruh variabel ini memberikan pengaruh sebesar 0,543 atau 54,3%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, untuk yang user behavior nilainya adalah 0,519, artinya seluruh variabel ini mulai dari
behavioral intention, performance ekspektasi sampai dengan perceived security memberikan pengaruh sebesar 51,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Pengujian selanjutnya adalah predictive relevance atau Q kuadrat. Ini nanti kita lakukan. Nah, kita lanjut ke ini dulu, effect size atau F kuadrat atau F square. Kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini F square kita pilih yang list supaya lebih mudah. Nah, di sini untuk pengujian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial atau secara individu ya. Kalau yang R itu secara simultan, F ini secara parsial. Jadi kita lihat di sini untuk behavioral intention dan terhadap user behavior, F square-nya adalah 0,048. Nah, seperti ini ya, 0,048 itu berada dalam kategori kecil. Nah, ini didapat dari mana? Untuk kategorinya kita lihat di sini, sudah saya tuliskan seperti itu ya. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini. Kita kembali ke modelnya. Nah, ini ya. Nah, ini model kita save dulu. Nah, untuk hipotesis caranya seperti ini. Klik calculate, lalu kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, untuk pengujian hipotesis ini kita lihat di path coefficient. Jadi path coefficient ini merupakan pengaruh langsung ya. Jadi pada penelitian ini seluruhnya menggunakan pengaruh langsung. Jika ingin digunakan pengaruh yang tidak langsung atau pengaruh variabel mediasinya, bisa dilihat di sini specific indirect effect. Nah, ini adalah pengujian untuk variabel mediasinya seperti itu. Jika nanti ini digunakan, tinggal di copy saja, atau di sini di bagian bootstrapping ini sudah saya siapkan seperti itu ya. Nah, pada pengujian hipotesis ini yang kita perlu perhatikan dua nilai saja, yaitu nilai original sampel dan ini p-value. Original sampel ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. P-value ini apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. User behavioral intention terhadap user behavioral intention ke use behavior itu original sampelnya adalah 0,203. Ini artinya pengaruhnya positif. P-value nya 0,000. Ini lebih kecil dari 0,05, maka pengaruhnya itu signifikan ya. Dan di sini dapat diketahui bahwa behavioral intention terhadap use behavior memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, ini contoh yang kedua adalah effort ekspektasi terhadap behavioral intention memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Jadi pengaruhnya itu positif namun tidak signifikan karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. Seperti itu ya untuk pengujian dan cara membacanya. Di sini juga saya sudah siapkan untuk lampirannya ya. Nah, seperti ini nanti jadi tinggal langsung dikopas saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.